kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ciptaan hak dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Bersama malam ini Alfi Neri Pratomo MSI. Demikian informasi yang kami sampaikan atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky. Ya. Apa ini 3 malam 3 minggu ya? Kita lagi sholat sunnah, ngapalin di luar, mantap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan kita berbagai macam kenikmatan di muka bumi ini. Dan di antaranya, alhamdulillah, Allah menakdirkan kita sampai kepada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dan kalau ada saudara kita, ayah kita, orang tua kita, bunda kita, tetangga kita yang Allah panggil dahulu, ya sebelum memasuki bulan Ramadan, justru Allah Maha mengetahui bahwa saudara kita ini yang dipanggil dahulu itu menurut Allah pahalanya sudah cukup. Justru kita yang masih Allah berikan kesempatan hadir di dalam Ramadan ini, mungkin Allah melihat pahala kita masih sedikit. Ya kemarin saya dengar ada salah satu jamaah Masjid Al-Falah, ya, Bapak Haji Opong yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin menurut Allah beliau sudah cukup ya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang masih diberikan kesempatan hidup ini, menurut Allah mungkin masih kurang. Marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, karena kita tidak tahu tahun depan apakah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk umatnya di dalam. Pertama-tama yang kami hormati, banggakan, kami cintai Ketua DKM Masjid Al-Falah, Bapak Haji Herman, yang gak bosan-bosannya ngingetin terus kayak minum obat sehari 3 kali. Ini salah satu bentuk komitmen ya, bahwa beliau mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap penyelenggaraan ibadah-ibadah yang ada di masjid ini. Dan juga tentunya pengurus yang lain. Yang tidak kalah pentingnya yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami cintai, orang tua saya di Masjid Al-Falah ini. Guru-guru yang memberikan kepada saya banyak pencerahan, edukasi, dedikasi, dan berbagai macam
ya pengalaman-pengalaman hidup yang bisa saya ambil pelajaran-pelajaran yang penting dalam kehidupan saya berkeluarga. Ya mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu, cukup banyak di RW 9 ini yang banyak mengajarkan kepada saya bagaimana pengalaman-pengalaman hidup mereka itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat indah ketika saya gunakan di dalam kehidupan saya berumah tangga dan dalam bermasyarakat. Baiklah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah menyelesaikan siang Ramadan kita yang ketiga. Kita masuk malam yang keempat. Mudah-mudahan semuanya sudah 3 juz. Ya Pak ya, berapa ya? 3 juz. Yang belum 3 juz segera dikejar gitu ya. Segera dikejar dan nanti jangan sampai satu hari menjelang lebaran udah malam Idul Fitri ya, malam takbiran masih setengah juz, kan repot. Ya harus kejar lagi 29 setengah juz ketiga kan nggak mungkin kan kejar. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ya Allah masih memberikan kita nikmat masuk bulan Ramadan ya, dan nikmat bisa beribadah kembali bersama-sama. Ya, kemarin sebagaimana peraturan pemerintah ya khususnya di Kota Depok ini dan juga taklimat dan maklumat dari MUI Kota Depok bahwa kita diharuskan beribadah di rumah. Ya, jadi sholat tarawih di rumah, sholat wajib di rumah, bahkan sholat id di rumah. Ya, itu malam takbiran saya banyak yang nelpon tuh, ya tetangga dan sebagainya. Pak Ustadz, seumur hidup baru sekali saya khutbah Jumat dan menjadi imam sholat tidur gitu, hebat saya bilang. Ya, gimana caranya? Nah, ternyata caranya yang ditanya. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini walaupun pandemi ya masih ada, kita diberikan kelonggaran untuk bisa sholat berjamaah walaupun dengan protokol kesehatan. Ya, kita jaga sama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah di malam hari ini saya tidak akan panjang lebar yang akan saya sampaikan ya. Saya akan menyampaikan sebuah hadis ya. Ini hadis At-Tirmidzi nomor 3451 ya. Dan hadis ini adalah hadis yang cukup masyhur yang biasa dipakai oleh salafus saleh ya, para tabi'in ya ketika menjelang dan berada di bulan suci Ramadan. Jadi hadisnya seperti ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi warbukallah. Ya, yang artinya ya Allah, mohon hadirkan Ramadan ya, kepada kami dengan penuh ketentraman dan dengan penuh kekuatan iman, semangat beribadah, lalu sehat, selamat, dan dengan kekuatan Islam. Karena itu Tuhan dan juga Tuhan kalian semua. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini hadis ini adalah tidak hanya hadis tapi bermakna juga ada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah membacakan hadis ini? Ya, di awal-awal menjelang bulan suci Ramadan dan pada bulan suci Ramadan itu dibaca. Ya. Karena Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, mohon hadirkan amal Ramadan kepada kami. Ya, bil yumni, dengan penuh ketentraman. Ini yang baginda Rasulullah kita. Dan Rasulullah SAW, beliau ketika berdoa tidak pernah untuk dirinya sendiri. Ya, makanya kata anak diganti dengan domir nahnu. Tapi Al-Quran semuanya domirnya nahnu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, semuanya pakai domir nahnu untuk kebaikan semuanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma fil lana wa li walidayna, dan sebagainya. Jadi nggak boleh pelit kita berdoa. Jangan hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Ya. Jadi semuanya dengan
domir nahnu, ya untuk kebaikan kita semua. Berdoa seperti itu. Nah, kenapa Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk umatnya ketenteraman? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika menjelang bulan suci Ramadan, bahkan ketika Ramadan tiba pun, ya, ini ada beberapa sikap-sikap orang ketika menghadapi bulan Ramadan, bahkan ketika Ramadan. Ya, sifat orang yang pertama sifat orang beriman. Ya, orang beriman ini ketika ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida, ya huruf-huruf seruan anida panggilan yang kepada orang-orang beriman. Ketika orang beriman itu mendengar kalimat ya di dalam ayat Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu yang 361 kali disebut di dalam Al-Qur'an, maka sikap pertama orang-orang yang beriman pasti sangat gembira, sangat senang dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, maka diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW dan riwayat Muslim. Ya, buat orang-orang yang beriman, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap ya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Ya. Bil yumni, penuh dengan ketenteraman kita berharap ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentram. Nah, makanya di dalam rukun puasa itu ada dua, ya, walaupun di dalam riwayat lain ada tiga. Yang pertama niat. Ini niat termasuk rukun puasa, hati-hati gitu. Lalu yang kedua menjaga sesuatu dari yang membatalkan puasa. Ya. Iya pun nih. Nah, makanya ketika ada orang berniat ingin berbuka udah batal, karena niat termasuk rukun puasa. Jadi hati-hati nih. Ya. Dan juga menjaga sesuatu yang membatalkan. Banyak orang yang hanya mengerti membatalkan, tapi sesungguhnya banyak orang yang berpuasa tidak membatalkan, tapi pahala puasanya berkurang. Nah, makanya Bu, kalau kelamaan diam itu bisa membatalkan puasa. Percaya nggak Bu begini? Ya, diam-diam ngemil. Batal diam-diam ngemil. Itu juga membatalkan puasa. Nah, jadi itu termasuk rukun. Nah, makanya Rasulullah minta ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala biryuni, ya ketenteraman di dalam beribadah puasa. Karena ada sikap yang kedua, ya orang-orang fasik ini. Kalau ada seruan ya ayyuhalladzina amanu dan seruan-seruan yang lain bersama puasa ini, orang-orang fasik gundah gulana hati, nggak tentram. Ya puasa lagi. Ya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Padahal sudah Allah berikan kesempatan 11 bulan untuk Allah perbolehkan di hari makan dan orang fasik begitu. Ya, dia merasa gelisah, nggak tenteram kalau ada seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk siam Ramadan. Nah, makanya agar hati ini tentram, di dalam hadis ini, dalam kalimat yang lainnya dilanjutkan dengan bil yumni wal iman. Nah, jadi puasa yang kita lakukan ini harus dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Dengan penuh kekuatan iman, semangat jadi orang. Kalau kita puasa dengan tanpa keiman, kita nggak bakal semangat. Ya, apalagi yang nggak biasa bangun di sepertiga malam. Ya, pagi-pagi udah bangun, suruh makan lagi. Puasa Senin Kamis kagak pernah, ayam molbit kagak pernah, apalagi puasa Daud. Tiba-tiba, ya hari pertama suruh bangun, ya jam 4 suruh makan. Kira-kira gimana Bu? Susah. Pasti susah gitu. Nah, makanya seperti khutbah Jumat yang kemarin saya sampaikan, ya terkait masalah bulan Sya'ban itu dalam hadis Rasulullah SAW, ya yang hadis dari Usamah bin Zaid itu bahwa Sya'ban itu salah satu bulannya latihan Rasulullah, makanya Rasulullah puasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban biar nggak kaget Ramadan itu. Begitu. Bil iman. Ya, jadi dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah puasa kita akan selamat.
Lalu wassalamah. Ya tentunya kita juga berpuasa pada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Nah, makanya orang yang beriman itu selalu menjaga kesehatannya agar dia full di bulan Ramadan ini melaksanakan amal ibadah dengan penuh semangat. Selamat, sehat, pikirannya sehat, jasadiannya juga sehat. Dan lalu bil Islam, dengan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sesuai syarat puasa yang Allah tentukan kepada kita, insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbakallah. Ya, Tuhanku dan juga Tuhan kalian semuanya, untuk menepis ya kebanyakan orang itu hanya semangat ya Rabbi wa rabbakallah, Tuhanku dan juga Tuhan kalian semua. Artinya ini untuk menepis ada orang-orang yang beranggapan kalau ibadah itu ya semangatnya hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai ya udah gak ingat Allah lagi. Ya, udah gak ingat Allah lagi, udah gak mau ibadah lagi, udah gak mau sholat ke masjid lagi, udah gak mau baca Quran lagi karena pahalanya sudah sedikit. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, Allah memberikan kepada kita di dalam puasa ini cukup banyak amal-amal yang bisa kita raih karena Allah memberikan kita puasa. Ya, amal ibadah puasa, Allah memberikan kita amal ibadah sahur, Allah memberikan kita amal ibadah berbuka, tarawih, bahkan ada malam Lailatul Qadar, ada iktikaf juga, bahkan pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapat. Bahkan tilawah Al-Quran, bacaan Al-Quran itu ya Allah nilai dengan pahala yang berlipat-lipat banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita jalani ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh hikmat, dengan penuh ketentraman, dengan penuh keimanan dan keselamatan bil Islam, agar Allah Subhanahu wa taala menenteramkan diri-diri kita di dalam menjalankan amalan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita jaga jangan sampai tidak ada ya amal-amal yang berat yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena banyaknya amalan-amalan Ramadan ini yang justru kita kurangi dengan banyak nafas ya, ngomongin orang masih, jelek-jelekin orang masih, jidal berdebat masih, itu kurangnya sangat bahaya pahala puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita manfaatkan, kita isi dari detik ke detik ini dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita dari hari pertama, kedua, ketiga dan sampai dengan selesai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Dari pagi udah hidup terus, jadi cukup ini serak-serak basah. Ya, maaf, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan, dan amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.